Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Juniawan, perwakilan dari kelompok 6, ingin mempresentasikan membuat poster mendeteksi kerusakan komputer menggunakan backward chaining. Berikut adalah nama-nama kelompoknya, dari Anggi Ayolenda, Anton Purnomo, Bayu Adi Nugroho, Fahrul Ramadan, M. Arya Aditya Ramadan. Apa itu backward chaining? Merupakan kebalikan dari forward chaining, di mana mulai dengan sebuah hipotesa atau sebuah objek dan meminta informasi untuk meyakinkan atau mengabaikan. Backward chaining inference engine sering disebut juga sebagai object driven atau goal driven. Ini adalah alur penyelesaian backward chaining ya. Dan berikut adalah poster dari backward chaining kerusakan pada komputer. Kita masuk ke premis. A1. Layar monitor blue screen. A2. Layar komputer tidak menampilkan display apa-apa atau power on the display. A3. Muncul bunyi bip berkali-kali atau juga panjang ketika komputer dinyalakan. A4. Komputer mengalami restart sendiri. A5. Data atau file mengalami kerusakan. A6. Komputer sering tiba-tiba mati. A7. Komputer tidak dapat menyala sama sekali. A8. Komputer tidak menyala atau blank screen. A9. Tampilan visual menjadi patah-patah. A10. Kipas power supply tidak berputar. Kita masuk ke subgoalnya. Subgoalnya mulai dari P1 VGA rusak, P2 RAM rusak, P3 hard disk rusak, P4 prosesor atau CPU rusak, P5 power supply rusak, P6 motherboard rusak. Kita masuk ke rules. Di rules di R1, jika P1 maka A9 dan A1. R2. Jika P2 maka A1 dan A5. R3. Jika P5 maka A10 dan A7. R4. Jika P2 maka A2 dan A3 atau A1. R5. Jika P4 maka A4 dan A8. R6. Jika P6 maka P2 dan P3 dan A6 dan A7. Kita masuk ke fakta-fakta usernya. Fakta-fakta user mulai dari A2, layar komputer tidak menampilkan display apa-apa atau gelap. A3, muncul bunyi bip berkali-kali dan juga panjang ketika komputer dinyalakan. A4, komputer mengalami restart sendiri. A6, komputer sering tiba-tiba mati. A7, komputer tidak dapat menyala sama sekali. A8, komputer tidak menyala atau blank screen. Kita masuk ke iterasi QW. Diketahui bahwa fakta-fakta usernya mempunyai A2, A3, A4, A6, A7, A8, maka kita mulai mencari kerusakannya ada di mana. Mulai dari R1. R1 mempunyai P1. P1 di sini ada A9 dan A1. Kita lihat di fakta-fakta usernya tidak ada A9 dan A1, berarti dia tidak termasuk di kerusakan ini. Kita masuk ke R2. R2 mempunyai P3, P3 mempunyai A1 dan A5. A1 dan A5 tidak ada juga ya di fakta-fakta user, berarti dia tidak termasuk. Masuk ke R3, R3 mempunyai P5. P5 di sini ada A10 dan A7. A10-nya nggak ada, A7-nya ada, tidak termasuk masih. Kita masuk ke R4, R4 di sini mempunyai P2. P2 di sini ada A2 dan A3 atau A1. A2 dan A3-nya ada, A1-nya nggak ada, berarti dia termasuk di fakta-fakta user. Kita cari lagi di R5, R5 mempunyai P4, P4 mempunyai A4 dan A8. A4-nya ada, A8-nya ada, berarti dia termasuk ke fakta-fakta user. Kita masuk ke R6, R6 mempunyai P6, P6 di sini ada P2 dan P4 dan A6 dan A7. Kita lihat di sini ada semua ya data-data fakta usernya. Berarti ini menjelaskan bahwa kerusakan dari fakta-fakta yang diketahui oleh user. Di sini kita bisa lihat P6 adalah motherboard yang rusak. Berarti dari seluruh fakta user maka bisa disimpulkan bahwa kerusakannya ada pada di motherboard. Oke, kalau sudah kita masuk ke tree berdasarkan rule base. Di sini ada P6,
P6 mempunyai A2, A3, dan A6, dan A4, dan A7, dan A5. P2 mempunyai A2 dan A3 atau A1. P1 mempunyai A1 dan A9. P3 mempunyai A1 dan A5. P5 mempunyai A7 dan A10. P4 mempunyai A4 dan A5. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.